Agama Islam sebagai satu-satunya agama yang benar dan memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, yakni akidah dan syariah. Akidah berkaitan dengan keyakinan dalam hati dan syariah berkaitan dengan ibadah lahiriah. Pondasi terpenting akidah dalam Islam adalah rukun iman yang sebagai sudut penyangga dari sesuatu. Bila rukunnya tersebut tidak ada, maka ia tidak akan bisa tegak. Misalnya rukun-rukun sholat, bila salah satu rukun tersebut tidak ada, baik itu dikarenakan lupa atau sengaja ditinggalkan, maka sholat tersebut batal. Demikian juga dengan rukun iman yang 6, bila salah satu tidak ada, maka iman tidak akan tegak. Oleh karena itu keyakinan seseorang terhadap rukun iman harus sempurna. Iman secara bahasa adalah membenarkan dan secara istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota tubuh atau badan. Jadi, iman tidak akan sempurna kecuali memiliki tiga aspek, keyakinan hati, pembenaran oleh lisan dan anggota badan. Sehingga iman bukan hanya sekedar pengakuan tanpa bukti. Imam Hasan al-Basri berkata, iman itu bukan hanya hiasan dan angan-angan, akan tetapi ia adalah sesuatu yang tertanam dalam lubuk hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Penjelasan rukun iman 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya membenarkan dalam hati bahwa Allah merupakan satu-satunya zat yang berhak disembah dan diberikan ibadah. Keyakinan tersebut dibenarkan oleh lisan dengan cara bersyahadat dan dibuktikan dengan beribadah kepadanya. Iman kepada Allah tidak sempurna kecuali dengan mencakup 4 hal. 1. Iman kepada wujud atau adanya Allah, dengan membenarkan bahwa Allah itu ada. Meskipun tidak bisa dilihat, namun wujud Allah dapat dibuktikan, baik oleh fitrah, syariat, akal, ataupun panca indera. Iman kepada wujud Allah akan membuahkan sifat muraqobah, yaitu merasa senantiasa diawasi oleh Allah, sehingga seseorang yang benar-benar beriman akan senantiasa menjaga hati, lisan dan badannya, supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoinya. 2. Iman kepada rububiyah Allah, segala perbuatan yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya menciptakan, menghidupkan, mematikan, memiliki dan mengatur alam semesta, memberi rezeki, menolak bahaya, mendatangkan manfaat, dan lain sebagainya. Iman kepada rububiyahnya adalah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memiliki alam semesta dan maha berkuasa untuk mengatur makhluknya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. 3. Iman kepada uluhiyah Allah, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi. Iman kepada uluhiyahnya akan mendorong seorang mukmin untuk benar-benar mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. 4. Iman kepada asma dan sifat-sifat Allah yang baik lagi mulia, yaitu dengan menetapkan nama-nama mulia, sempurna hakikat dan kandungannya hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tanpa menyamakan dengan makhluknya atau mengubah makna dan hakikat dari nama tersebut. Keimanan ini akan melahirkan sifat cinta yang sempurna kepada Allah dan sifat ihsan dalam beribadah. 2. Iman kepada malaikat, membenarkan bahwa Allah memiliki makhluk yaitu malaikat yang diciptakan dari cahaya dan tidak memiliki hak untuk disembah sebagaimana makhluk Allah yang lain. Jumlah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah ini tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat mencakup iman kepada wujud mereka bahwa mereka ada, nama dan sifat mereka yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, juga mengimani tugas-tugas yang mereka emban. Iman yang benar kepada malaikat akan melahirkan sifat pengakuan akan kebesaran, kekuatan, dan keagungan Allah, membangkitkan rasa syukur kepadanya yang telah memelihara manusia dengan memberikan tugas kepada malaikat untuk menjaganya dan kemaslahatan lainnya. 3. Iman kepada kitab, membenarkan bahwa Allah memiliki kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul-Nya untuk membawa rahmat dan memberi petunjuk demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, dan mengimani bahwa Al-Quran telah menghapus kitab-kitab sebelumnya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup 4 hal. 1. Kitab-kitab ini benar-benar diturunkan dari sisi Allah. 2. Mengimani nama-nama kitab yang diberitahukan kepada kita, seperti Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Adapun kitab yang tidak diketahui nama-namanya, maka wajib diimani secara global. 3. Membenarkan seluruh apa yang diberitakan Al-Quran, dan berita dari kitab-kitab terdahulu yang tidak diubah maupun diganti. 4. Mengamalkan isi kandungan dari kitab-kitab tersebut yang tidak diubah maupun diganti.
Dengan beriman kepada kitab-kitab Allah maka kita akan mengetahui besarnya perhatian Allah terhadap hambanya, sehingga akan membangkitkan rasa syukur kita atas nikmat petunjuknya. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, membenarkan bahwa Allah telah mengutus Rasul-Nya kepada setiap umat, yang mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Mereka adalah orang-orang yang jujur dan benar, amanah dan bertakwa. Oleh karenanya, jika ada umat yang tersesat, maka itu bukan disebabkan oleh tidak adanya Rasul, namun karena mereka enggan untuk menerima ajaran para Rasul yang diutus. Meskipun para Nabi dan Rasul adalah pilihan Allah, namun mereka tetaplah manusia biasa yang memiliki sifat manusiawi seperti yang lain. Maka para Nabi dan Rasul tidak berhak disembah, namun mereka wajib dihormati dan dimuliakan sesuai derajat yang telah Allah berikan. Beriman kepada Rasul Allah mencakup 1. Mengimani kebenaran mereka secara utuh, tidak ingkar kepada salah satu di antara mereka, karena hal itu sama dengan mengingkari seluruhnya. 2. Mengimani nama-nama nabi yang telah dijelaskan kepada kita, adapun nabi-nabi yang tidak diketahui namanya, maka wajib diimani secara menyeluruh. 3. Membenarkan berita yang datang dari mereka. 4. Mengamalkan ajaran syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul yang diutus kepada seluruh manusia. Iman kepada para Rasul akan membangkitkan rasa syukur kita kepada Allah atas karunia Rasul yang menunjukkan jalan Allah dan menjelaskan bagaimana beribadah kepadanya.